Ini moment of the truth. Gue nunggu dari jam 10 dan sekarang jam setengah 9. Ini dalam keadaan close. Gak ada bunyinya, bro. Dan ini ada bunyinya. Dengerin. Yo, what's up guys? Akhirnya gue udah sampai di Indojaya Knalpot. Sebenarnya gue ke Indojaya Knalpot ini dikarenakan oleh suggestion dari Bimo Picky Pix. Yap, teman-teman pasti tahu waktu dia upload video pas mobil barunya itu diganti langsung dengan menggunakan Valvetronic, gue langsung hubungi si Bimo. Dan ya, Bimo juga memberikan info ke gue kalau ya rekomendasi. Walaupun sebenarnya gue sudah booking slot di salah satu bengkel knalpot Valvetronic juga, tapi karena slotnya masih lama banget dan gue udah gatel banget buat masang si Bambi 2.0 ini dengan Valvetronic, akhirnya gue memutuskan untuk pindah dan menghanguskan DP slot yang udah gue taruh di bengkel knalpot sebelumnya. So, kita lihat keseruan hari ini. Apakah mobil ini harus ditinggal dan gue pulang, kita lanjut lagi besok, atau bisa ditunggu sampai sore. So, tetap stay tune. Kita lihat keseruan selanjutnya. Jadi teman-teman, ada sedikit permasalahan. Jadi sebelumnya itu gue udah order diffuser karbon untuk quad pipe. Jadi teman-teman bisa lihat ada hole-nya, ada 2 slot gitu untuk quad pipe atau 4 tip lah. Cuma ternyata satu dari pihak RBS Motorsportnya juga ternyata salah. Bukan salah mereka, tapi melainkan salah gua, karena gua tidak memberikan detail tentang bumper M5 gua. Dan permasalahan kedua ternyata adalah si E39 ini tidak bisa dipasang quad pipe karena jalurnya nggak ada. Bisa dibikin jalurnya, tapi otomatis gua harus mengalahkan tempat penyimpanan ban serep, dimana kalau kita kalahkan nggak bisa langsung hari ini jadi, karena gua harus ke bengkel dulu untuk bikin fibernya dulu supaya ketutup si ruangan itu dan ada jalur untuk bikin quad pipe. Alhasil gue udah ngobrol sama Mas Hasim dari pihak Indojaya Knalpot dan tetap dibikin Valvetronic tapi cuma dual pipe. Yang nantinya yang hitam-hitam ini bakal gua karbonin biar looknya asik dan keren. Keseruan yang gue dapat kali ini ketika melakukan proses modifikasi knalpot di Indojaya Knalpot ini, semuanya serba custom dan semuanya serba handmade alias dibuat menggunakan tangan. Jadi itu kenapa prosesnya juga cukup lama. Gue nunggu dari pagi sampai malam dan gue menyaksikan proses ini tuh nggak pernah gue temuin di mana-mana gitu loh. Gue baru pertama kali ngelihat experience seperti ini, dimana si knalpot gue itu dibuat dari nol. Dari pipa-pipa masih polosan, lalu dari pelat galvanis disusun satu persatu hingga akhirnya terbentuklah bentuknya si knalpot tersebut. Gokil sih. Gue sih bener-bener mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru ketika bertandang ke Indojaya Knalpot. Itu apaan mas bro? Ini namanya fiberglass. Gasnya? Buat ngeredam dia. Oh. Peredam suara gitu. Semua knalpot ada gituan ya? Iya. Termasuk knalpot dari pabrik? Pabrik juga ada. Oh. Knalpot yang aslinya gua di dalam juga ada gituan? Ada. Oh.
Ini diapain mas bro? Bongkar dulu bro. Ini bongkar setengah ya? Ya, dari depan. Dia cuma catback doang kan? Ya, Ini mau langsung dipasang? Mau langsung dipasang? dirakit dulu. Rakit sesuai dengan jalurnya dia ya? Ya. Udah akan beda desain sih maurinya. Oh. Nah teman-teman, setelah sebagian dari knalpot Valvetronic yang dibikin tadi hampir selesai, iya kalau gue bilang sih sekarang udah 50% ya menuju ke 100%. Nah si knalpot aslinya yang dari tengah sampai paling belakang itu dicopot, lalu mereka mengukur dari segi jalurnya agar tidak salah dan dia langsung plug and play. Jadi emang semuanya serba made in atau dikerjain sendiri, udah diukur dulu, cari tahu dulu silindernya berapa mili, detailnya semua diukur. Jadi nanti biar enak dan langsung bisa dipasang plug and play di Bambi 2.0. Tadi juga kalian lihat ada proses pemasukan fiber supaya dia menjadi peredam dan seru banget sih hari ini. Gua juga bingung ya kenapa, karena gua nggak pernah ngelihat langsung gitu loh proses pembuatannya yang bener-bener detail, bener-bener apa ya, bener-bener teliti dan akurasinya tuh dipikirkan banget biar nggak melenceng. By the way teman-teman, sorry ya berisik banget karena memang selain ngerjain knalpot gue juga ada mobil lain yang dikerjain knalpotnya, jadi ada suara las, ada suara ketokan dan banyak hal. Ayo kita lanjut ke momen berikutnya ya. Jadi teman-teman, setelah dirakit satu persatu si pipe-nya yang notabene itu sebenarnya adalah strike pipe, tapi di tengah-tengahnya dikasih resonator yang drag versinya Indo Jaya knalpot. Dan sekarang sudah masuk di proses pemasangan pipe-nya dari tengah sampai ke belakang. Baru habis itu bakal dipasangin si Valvetronic beserta mufflernya. Gokil. Gua tadi sampai sini itu jam 10 dan sekarang itu sudah mau jam 5. Gokil ya. Tapi memang selalu ada pengorbanan sih kalau untuk mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya. Karena gue bener-bener ngelihat langsung proses pembuatannya dari nol. Dari gue sampai gue lihat dia lagi bikin mufflernya, diketok-ketok, diukur presisinya, terus pelan-pelan mulai bikin pipe-nya, dicek ke bawah, panjangnya seberapa, lebarnya seberapa, ruangnya untuk penempatan si pipe-nya seberapa, itu semua bener-bener diteliti banget sama pihak Indo Jaya Knalpot, dan supaya tidak terjadi ada kesalahan. Ya gue sebenarnya sudah tidak sabar pengen denger hasil suaranya sih, beneran penasaran banget karena ya sudah dari jam 10 pak di sini gue nggak makan, gue cuma bawa kopi. Untungnya gue bawa kopi sih, jadi gue bisa ngopi dan perut gue jadi nggak kosong. Ya kebantu sih sebenarnya, gue lagi diet keto kan, biasanya juga makannya secukup-cukupnya. Cuma ya tungguin ya, gue juga udah nggak sabar. Mas bro, kenapa tipnya harus beda tingginya? Gue harus nyesuaiin bumper sih, kalau nggak nanti akan jelek banget sih. Oh itu ngaruh, itu tuh ngaruh ke, jadi si tinggi tipnya itu ngaruh ke bumper atau look? Looknya iya, soalnya kalau dia sama rata bagian yang sebelah kiri ini yang akan nojolnya jelek banget sih. Itu sebenarnya cuma look aja. Look aja. Bukan, tapi itu untuk mobil Eropa sih rata-rata gitu. Bukan karena lain satu hal. Enggak. Kenapa harus beda tingginya? Karena supaya lebih enak dilihat aja sih. Oke, gue penasaran soalnya. Untuk Eropa semua begitu sih, rata-rata pasti akan panjang pendek. Oh. Mercy juga. Gue baru tahu. Kalau nggak akan jelek banget soalnya dilihat dari samping. Bukan mempengaruhi suara kan itu? Enggak, bukan. Berarti itu mempengaruhi look. Looks dari biar enak dilihat. Ya. Oke.
Jadi ini modul Valvetronic exhaust systemnya. Oke. Ya. Itu modulnya berarti. Ya, ini yang dia sistemnya berarti angin ya? Ya, angin tipe vakum. Vakum. Vakum elektrik. Makanya kita butuh selang ini. Selang buat ditarik nanti dari sini langsung ke Valvetronicnya. Valvetronic akhirnya disedot, kebuka. Oke, kesedot, kebuka, kesedot, kebuka. Tutup. Gitu. Oh. Off. Jadi ini remote. Oh, ini remote-nya. Ya. Ini Oh, gitu. Makanya tadi lu nyari jalur buat ya masukin kabel. Kalau ini menurut nih sulit sekali emang. Memang beda-beda dia emang tipe-tipe Tapi mobil. cukup itu panjangnya. Dicukup-cukupin. Soalnya kan si E39 kan panjang. Panjang sekali sih. Cuma kan makanya kalau dari tengah kita ngurut kemungkinan dapat. Oh, jadi tuh selama ini si Valvetronic itu harus ada modulnya. Ada modul, banyak tipe-tipenya sih. Ini kebetulan tinggal satu juga sih, masih di jalan lagi impor. Oh. Iya, ini kebetulan rezeki juga tinggal satu. Asik. Yang tipe vakum elektrik. Soalnya laku banget sih kemarin-kemarin. Oh, gitu ya? Iya. Kalau yang ini banyak ada yang tipe elektrik. Beda-beda tuh. Vakum doang ngambil dari rem, dari depan. Harganya pun juga beda. Beda-beda. Ini yang agak mahal. Iya. Siap. Oke. Jadi kita mau pasang nih. Jadi kita pasang, kita instalasi modulnya. Oke, siap. Kemungkinan mungkin sih bisa diselang juga sih. Selangnya yang masuk ke sini kalau emang nggak nyampe ya. Nanti nih. Wah, ini dia kabelnya. Elektrik kali ya nih. Sini sih ketutupan sih ya. Ketutupan Tutup, ini iya. ada masalah ya. Selangnya anti badai. Anjir, anti badai. Anti badai. Anti panas. Oh, anti panas. Anti panas. Ada ciu. Buang aja itu. Ada ciu ya. Ya gila, kagak lah. Gile. Jadi ini moment of the truth. Gua nunggu dari jam 10 dan sekarang jam setengah 9. Ini dalam keadaan lost. Gak ada bunyinya, bro. Dan ini ada bunyinya. Dengerin. Hilang. Jadi dia karakternya itu low banget sih. Jadi asik gitu. Gue pencet lagi. Gila. Sadis. Hilang suaranya kopinya. Well, setelah lebih dari berapa jam tuh? Berarti totalnya 10,5 jam gua menunggu sampai akhirnya selesai juga. Dan